Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran matematika, yaitu tentang penyajian data. Yang akan Ibu bahas yaitu penyajian data dalam bentuk daftar dan dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama dalam bentuk daftar. Penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, di sini Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan masing-masing. Benny menuliskan di papan tulis, Benny menuliskan tinggi badan 30 siswa kelas 5. Nah, setelah Benny menuliskan tinggi badan, semua teman-temannya diperoleh data sebagai berikut dalam bentuk daftar. Nah, satuannya sentimeter. Nah, ini dalam bentuk daftar. Nah, dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165. Nah, dan tinggi badan terendah adalah 138. Nah, ini. Nah, membaca dan menafsirkan. Menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar dari yang terkecil. Nah, data di atas dapat diurutkan dari yang paling terkecil. Nah, data yang sudah didapat tadi ini kita urutkan dari yang terkecil. Didapatkanlah 138 sampai yang paling terbesar 165 cm tingginya. Nah, berdasarkan daftar data di atas diperoleh hasil sebagai berikut. Data terendah adalah 138 cm. Siswa yang memiliki 138 cm ada dua anak. Nah, data tertinggi adalah 165 cm. Siswa yang memiliki tinggi badan 165 cm ada satu anak. Nah, di sini dijabarkan atau dipaparkan lebih jelas. Siswa yang memiliki 140 ada berapa siswa? 142, 143 dan sampai yang paling tinggi 165. Nah, bisa dipahami? Semoga bisa ya untuk menafsirkan data berupa daftar. Nah, sekarang kita ke penyajian data berbentuk tabel. Nah, di sini Edo menulis daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanya satu persatu kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, atau O. Oleh karena itu, daftar di atas masih sulit untuk membacanya. Nah, penyajian data sangat penting agar mudah untuk membacanya. Nah, di sini ada daftar. Sebelum membentuk tabel, Edo membuat daftarnya terlebih dahulu. Nah, ini daftar yang telah Edo hasilkan dari hasil menanya. Nah, selanjutnya daftar golongan darah halaman 203 ini, yang ini dapat disajikan dalam berbagai tabel apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel dengan memberikan garis, kolom, dan baris akan menjadi bentuk sebagai berikut. Nah, di sini ada daftar, judulnya ada daftar golongan darah kelas 5. Nah, untuk mempermudah untuk membacanya, maka ada nomor, dibentuklah tabel. Ada nomor, nama siswa, golongan darah. Ada nomor, nama siswa, dan golongan darah. Agar tidak terlalu panjang maka dibelah menjadi 2. Nah, Siti O, Beni A, Edo B. Nah, ini dilihatnya lebih rapih dan mudah untuk dibaca. Nah, bentuk tabel di atas keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyak siswa kelas 5, yaitu ditunjukkan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyak siswa adalah 30. Nah, banyak siswa dari tabel tersebut adalah 30 siswa. Nah, kelemahannya adalah apabila ingin mengetahui banyaknya siswa dengan golongan darah tertentu, masih harus menghitung. Nah, ketika kita ingin berapa banyak golongan darah O, maka kita harus cari dulu ini.
Nah, itu masih mempersulit kita. Nah, data dapat dilihat dari anak yang memiliki golongan darah A, yaitu Beni, Ari, Pandu, Jaki, Putri, Asi, Mahmud, Ahmad, Sila. Nah, itu yang termasuk golongan darah A. Nah, daftar golongan darah di halaman 214 dapat dibuat tabel dalam bentuk lain. Nah, ini kan sudah jadi daftar golongan darah siswa kelas 5. Nah, bisa juga dalam bentuk lain. Nah, contoh. Nomor 1 tetap sama. Nah, judulnya yaitu daftar golongan darah siswa kelas 5. Ada nomor, ada golongan darah, ada nama siswa. Nah, nomor 1 golongan darah A, ada Beni sampai Panji. Golongan darah nomor 2 ada B, ada Edo sampai Muna. Golongan darah AB ada Lani sama Uli. Dan golongan darah O ada Siti sampai Nia. Nah, berdasarkan tabel di atas, kamu sangat mudah melihat siapa saja anak yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O. Banyaknya golongan darah juga dapat juga langsung terlihat A, B, AB, dan O. Pada kolom nomor 4, pada kolom nomor akan menentukan banyaknya golongan darah, yaitu ada 4 golongan darah, yaitu ada A, ada A, B, AB, dan O. Nah, dapat dijabarkan dari daftar tabel tersebut, yaitu golongan darah A ada 12 anak, ada golongan darah B ada 7 anak, golongan darah AB ada 3 anak, dan golongan darah golongan darah O ada 8 orang anak. Nah, apabila daftar golongan darah di atas menginginkan banyaknya siswa golongan darah, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut. Nah, setelah kalian dijabarkan seperti ini, agar lebih mempermudah lagi, maka kalian buatlah daftar tabel golongan darah siswa sebagai berikut. Nah, judulnya masih tetap sama. Bedanya ada nomor tetap sama golongan darahnya, dan banyak siswa atau frekuensi. Banyaknya siswa dari golongan darah A tersebut. A ada 12. Nah, kita tuliskan di sini 12. B ada 7. Kita tuliskan di sini. AB ada 3. Tuliskan di sini. O ada 8. Tuliskan di sini. Maka jumlahnya 30 sesuai dengan tadi daftar yang telah dibuat Edo. Nah, bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, pada tabel halaman 215, nah pada kolom nomor menyatakan banyaknya golongan darah, yaitu 4 golongan darah. Banyaknya siswa yang memiliki golongan darah A, B, AB, dan O terdapat pada kolom banyak siswa atau disebut frekuensi banyaknya siswa. Nah, tabel dengan kolom disebut tabel frekuensi. Nah, pada tabel frekuensi, pada kolom bawah kanan menunjukkan jumlah. Jumlah di sini adalah banyaknya siswa kelas 5, yaitu 30 anak. Tabel frekuensi yang sering digunakan untuk menyajikan data dari kelompok tertentu karena mudah untuk melihat informasi secara keseluruhan. Namun, untuk melihat secara detail atau rinci diperoleh data berikut. Nah, membaca daftar tabel dan menafsirkan tabel. Perhatikan tabel frekuensi berikut. Nah, ada daftar golongan darah siswa kelas 5 yang tadi. Ada nomor golongan darah, banyaknya siswa atau frekuensi. Nah, tinggal kalian baca untuk menafsirkannya. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak sesuai dengan isi dari tabel tersebut. Nah, siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Golongan darah AB ada 3 anak, serta golongan darah O ada 8 anak. Jadi semuanya ada 30 siswa. Nah, di sini ada sebuah contoh. Ada hasil ulangan materi penyajian data pada kelas 5. Siswa kelas 5 diperoleh sebagai berikut. Nah, ini ada daftar nilai. Belum berbentuk tabel, ada daftar nilai.
Nah, lalu pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari halaman 216. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. Berapa anak yang dapat nilai di atas 75? Nah, kita buat tadi daftar nilai dari halaman 206. Nah, ini masih berbentuk daftar nilai yang acak. Lalu dibuatlah daftar tabel. Nah, tabelnya seperti ini ya harusnya. Nah, di sini ada nomor, nama siswa, dan nilai. Nomor, jumlahnya, nilai, serta banyaknya atau frekuensinya di sini. Misalnya ini nomor, ini nilai, ini frekuensinya. 1 misal yang paling rendah 65. Ini nomor 1, 65 nilainya. Jumlahnya ada 2. Nah, kita seperti ini. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Untuk mempermudah data diurutkan dari yang paling terkecil sampai yang terbesar. Tadi data yang ini masih acak. Nah, kita urutkan dari yang ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, mulai dari 65, 65, 70, 70, 70, 70 sampai 95. Nah, ini berapa banyak anak yang mendapatkan nilai di atas 75, maka kita buat tafsirannya. Nah, 65 ada 2 anak. Nah, yang dapat 70 ada 5 anak. Yang mendapat 75 ada 9 anak, 83 anak, 85 4 anak, 93 anak, 95 4 anak. Nah, dari data tersebut diperoleh banyaknya siswa yang berapa banyak anak yang mendapatkan nilai di atas 75. Nah, kalian tinggal hitung yang di atas 75. 75 tetap dihitung sampai yang 95. Nah, seperti itu. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 4, 23. Jadi 23 anak yang nilainya di atas 75. Nah, ini bentuk tabelnya. Yang seperti Ibu jelaskan tadi, ada nomor, ada nilai, ada frekuensi. Agar mempermudah. Nah, untuk latihannya kerjakan halaman 218 nomor 1 sampai nomor 5. Nah, apabila ada yang kurang dimengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Nah, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.